Salam, selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Nah, apa kabar hari ini? Semuanya sehat-sehat kok atau ada yang sakit? Sehat. Tuhan Amin. sehat semua Ibu. Nah, anak-anak semua, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Semua sudah siap kok? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kita semua bangun berdiri. Ibu ada satu yel-yel. Nah, kalau ibu tadi bilang masih ada sukacita, semua jauh sambil bikin gerakan tangan begini. Masih ada sukacita, join. Sukacita selalu. Sukacita selalu. Bisa? Bisa. Kita coba satu kali. Masih ada sukacita? Join. Sukacita, join. Sukacita selalu. Ya. Nah, kita langsung praktik. Masih ada sukacita? Join. Sukacita selalu. Sukacita selalu. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ibu minta kesediaan satu orang pimpin kita dalam doa. Ya, sebelum kita memulai dengan materi kita hari ini, mari kita sama-sama menghadapkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah dan kasih, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah cinta kasih setiamu, sehingga Engkau telah tuntun menyertai kami dari awal perkuliahan kami, pertengahan hingga sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Nah sekarang ya Tuhan Yesus, kami mulai dengan materi kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus turut campur tangan supaya materi kami hari ini bisa berjalan dengan baik-baik ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami berdoa. Ya, terima kasih Kak Ukristo selaku temari kita dulu. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini pembelajaran kita yaitu tentang merawat lingkungan sekolahku. Merawat lingkungan sekolahku dengan subtema yaitu merawat lingkungan sekolahku, pentingnya merawat lingkungan sekolah dan belajar dari penciptaan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Ya sudah, kita sudah selesai absen. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu untuk anak-anak atau adik-adik bisa mengerti pentingnya merawat lingkungan sekolah dan juga bisa menyebutkan contoh-contoh kegiatan merawat lingkungan sekolah. Nah, anak-anak semua, sekarang Ibu minta satu orang mewakili teman-teman semua untuk menceritakan pengalaman waktu membersihkan lingkungan sekolah. Ibu minta salah satu orang untuk wakili teman-teman semua. Dari kakak
Kakak Ellen, ibu minta kesediaan untuk menceritakan pengalaman waktu membersihkan lingkungan sekolah. Oke, baik, saya akan mewakili teman-teman. Pengalaman saya waktu kita membersihkan halaman sekolah itu, sekolahnya sangat kotor karena kita tidak menjaga kebersihan sekolah. Anak-anak semua, seperti yang Anda lihat, apakah di lingkungan sekolah kita ini bersih dan rapi? Apa saja yang adik-adik lihat di lingkungan sekolah? Ada tanaman, sampah, Ya, ada bunga, ada pohon, ya. Nah, adik-adik semua, kita harus tahu bahwa kita dapat bersekolah seperti sekarang ini karena itu merupakan kesempatan dari Tuhan. Seperti yang kita lihat, mungkin ada teman-teman kita yang di luar yang tidak bisa berkesempatan untuk sekolah, mungkin karena kendala biaya atau karena orang tua yang tidak mau menyekolahkan. Dan karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara merawat lingkungan sekolah, menjaga lingkungan sekolah agar kita bisa nyaman dalam belajar. Adik-adik, kita juga harus membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Namun harus kita ketahui, membuang sampah itu, sebelum kita membuang sampah, kita harus bisa membedakan sampah mana ya. Ada dua jenis sampah. Nah, di sini ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu adalah sampah yang bisa terolah secara tempat. Contohnya seperti sisa makanan atau daun-daun dan kotoran hewan. Nah, itu sampah yang bisa terurai. Sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang berasal dari plastik, botol. Nah, itu sampah yang tidak bisa terurai. Nah, Tuhan Yesus menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu pada hari yang ke-6. Tuhan juga memberikan perintah kepada manusia untuk berkuasa atas alam ciptanya, seperti berkuasa atas tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tuhan juga memberikan tumbuhan-tumbuhan kepada manusia untuk menjadi bahan makanan. Adik-adik semua, sekarang kita akan membaca Alkitab. Kita akan sama-sama membaca Alkitab. Ibu minta kita semua, kita buka dari kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. So, ada yang dapat? Ya, satu orang mewakili untuk baca. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 diwakili kok Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara,
hijau menjadi makanannya, dan jadikanlah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sudah? Nah, sekarang satu orang baca lagi dari kitab Kejadian 2 ayat 15. Kitab Kejadian 2 ayat 15. Nah, sudah? Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok dan Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan bersama. Nah, silakan bagi 2 kelompok. Di sini ada berapa orang? 10 ya. Sudah, nanti bagi 5 orang. Semua berhitung dari 1 sampai sudah. Kalau sudah, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk adik-adik. Nah, di sini Ibu juga biarkan alat peraga. Di sini ada gunting, di sini ada lembar kerja, dan juga ada tong sampah. Mana kelompok 1, kelompok 2. Di sini ada lembar kerja, gunting, bersiap. Nah, di sini ada gambar-gambar. Kan tadi Ibu sudah jelaskan tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang tugasnya anak-anak adalah menggunting gambar-gambar yang ada di dalam kertas ini dan memasukkan sampah ini ke dalam tong sampah yang Ibu sudah sediakan. Nah, masukkan sesuai dengan jenis sampah yang ada di situ. Nah, di situ Ibu sudah menyiapkan tong sampah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Nah, di situ kelompok 1 dan kelompok 2 yang lain boleh bertugas menggunting ini dan memasukkannya ke dalam tong sampah, dan ada juga yang menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di sini. Semua sudah dapat gunting, sudah dapat tong sampah, sudah dapat gambar. Nah, waktu adik-adik tidak lama ya. Harus bergerak cepat. Di situ silakan adik-adik menulis nama anggota kelompok di kolom yang sudah Ibu sediakan. Nah, di sini kelompok 1, di situ kelompok 2. Nah, di lembar belakang coba adik-adik buka, di bagian lembar kerja itu ada pertanyaan yang harus dijawab di bagian belakang.
Dipercepat ya, dan waktu kita tidak banyak. Yang lain boleh mengikuti gambar, yang lain boleh mengisi jawaban yang ada di lembar kerja. Hanya di lembar kerja itu hanya mengisi soal, untuk bagian kesimpulan tidak usah. Sudah kelompok berapa sudah? Kelompok 1? Oke, kalau yang sudah silakan memulai. Oke, terima kasih. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Oke, terima kasih sudah bantu ibu mengerjakan tugas yang sudah ada. Nah, adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita harus menyadari pentingnya merawat lingkungan sekolah dan menjaga lingkungan sekolah agar bisa membuat kita nyaman dalam belajar, dan itu juga merupakan wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas alam semesta pemberian dari Tuhan. Nah, adik-adik semua, di sini ibu akan bagikan kertas untuk adik-adik, satu kelompok satu kertas. Di sini adik-adik silakan menulis 3 hal baik yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini. 3 hal baik yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini. Sudah?
Kalau sudah, silakan kumpulkan. Sudah. Oke, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita pada hari ini berakhir sampai di sini. Mari kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Nah, Ibu minta bersedia satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan doa. Kami dari awal pembelajaran kami hingga pada sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami di sepanjang perjalanan dan mempertimbangkan kami di tempat-tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengatakan rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat. 1 dan 3. Rajin